Kita akan mendengarkan paparan dari Komisi Nasional Disabilitas. Saya memanggil saudara saya, Bang Jona Damanik. Monggo mau di tempat duduk atau di podium. Bang Jona Damanik, saya perkenalkan, mungkin beliau sudah terkenal Bapak Ibu, tapi beliau sebelum menjadi komisioner Komisi Nasional Disabilitas tahun 2021 sampai sekarang, beliau juga sangat aktif di gerakan dan jejaring disabilitas, pernah menjadi bagian dari perjuangan teman-teman PPDI Pertuni, kemudian juga aktif di organisasi Ohana, menjadi pembina dan pengurus di berbagai jaringan seperti Perdik Sulawesi dan seterusnya. Beliau sehari-hari menjadi jemaat di GKI Bekasi Timur, tetapi sebetulnya beliau lahirnya waktu itu dibaptis di GKPS ya Bang, GKPS, CD-nya di HKBP, tetapi kemudian sekarang menjadi sudah sangat ekumenikal. Nah Bang Jona silahkan, Bang Jona punya waktu sekitar 25 menit dan nanti akan disambung dengan tanya jawab. Silakan Bang. Makasih. Shalom. Satu kebahagiaan bisa ada di depan Bapak Ibu semua. Tadi sudah diperkenalkan, saya Jona Damanik. Buta sejak 2007 karena tadi it's supposed to be everyone be person with disability, suatu keniscayaan setiap orang menjadi disabilitas. Saya kalau banyak dokter di sini ada dari medis, saya kena glukoma, akhirnya seperti kondisi saat ini yang saya yakini sebagai anugerah. Kenapa anugerah? Setidaknya saya ada di depan Bapak Ibu semua pada hari ini, dan saya bisa berjalan kemanapun. Dan kalau tadi kita mulai dengan Ibu Aska bilang meng-highlight debat capres kemarin, kemudian Pendeta Jimmy juga berbicara debat capres, memasukkan isu inklusi disabilitas itu hampir 3 bulan ya, saya berjuang itu, memasukkan isu itu ke KPU. Dan kemarin salah seorang panelisnya ternyata orang buta juga ya. Ada yang nonton? Bukan. Salah seorang panelisnya namanya siapa? Hah? Tolas Damanik, itu adik saya, adik bungsu saya. Kami berempat bersaudara, 2 buta. Apakah ini akibat dosa? Apakah ini kutukan? Yesus katakan sudah selesai. Amin. Kami yakini itu. Karena apa? Kalau tadi sudah dijelaskan konteks teologisnya, saya mengaya saja. Konteks kesempurnaan itu, kalau tadi Pendeta Jimmy katakan normal nggak normal, konteks kesempurnaan itu karena penciptanya yang sempurna. Ketika penciptanya sempurna, pasti nggak ada ciptaan yang rejected. Pasti nggak ada. Karena kalau kita sama-sama boleh membaca, ketika seorang tunanetra minta kesembuhan pada Yesus, para murid bertanya siapa yang salah. Yesus katakan nggak ada yang salah, tapi ada maksud untuk kemuliaan nama Bapa di surga yang harus dikatakan melalui tunanetra, melalui disabilitas dan seterusnya. Kenapa sempurna? Kira-kira kenapa sempurna Bapak Ibu? Setidaknya agama Samawi mengatakan makhluk yang paling sempurna itu apa? Hewankah? Tumbuhankah?
Selalu mereka mengatakan makhluk yang paling sempurna itu Jona di depan Bapak Ibu semua ini manusia enggak? Ini yang susah, paradigma baru yang dikatakan Mbak Aska tadi pagi itu. Saya sempurna karena saya punya tubuh, jiwa, dan orang gila punya nggak tubuh? Orang idiot punya nggak tubuh? Punya jiwa nggak? Punya roh nggak? Itulah konteks kesempurnaan. Hewan nggak punya itu. Tumbuhan nggak punya. Bagaimana menyampaikan ini kepada kita semua? Karena apa? Kata mereka ada relasi kuasa mayoritas di situ. Contohnya gini, saya pernah menghadiri acara teman-teman tuli. Ya, saya kan nggak bisa melihat kan. Mereka bicara pakai bahasa isyarat. Tiba-tiba selesai ini saya tepuk tangan sendiri, pok gitu. Tapi saya dengar kiri kanan nggak ada yang tepuk tangan. Saya lupa itu teman-teman tuli semua. Mereka tepuk tangannya kayak gini. Berarti yang aneh siapa? Yang aneh saya. Betul nggak? Sama ketika Bapak Ibu diantara kami, kalau ada 100 orang tunanetra di situ lagi ngobrol, Bapak sendirian di situ. Yang aneh siapa? Yang aneh Bapak yang mengatakan diri normal, Bapak Ibu yang mengatakan diri sempurna. Bukan begitu analoginya? Agak-agak serem sih, agak-agak keras saya bicara. Tapi ini penting, karena saya mencoba mendeliver apa yang dikatakan Bu Aska tadi pagi. Harus ada paradigma baru. Charity salah nggak? Tadi ada kata-kata charity. Kasihan salah nggak? Tapi how charity to development, how charity to empowering, that's the point. Kalau nggak ada objek sedekah gimana ya? Susah juga kali ya. Itu agama samawi ajarkan. Siapa lagi objek sedekah? Tapi bagaimana charity for development, charity for empowering, itu yang paling penting. Nah, selanjutnya dari tadi pagi ada kata-kata inklusi. Apa itu inklusi? Sudah dijelaskan oleh Aska, Pak Simon juga sudah sampaikan tadi. Inklusi itu serapan dari bahasa asing yang artinya sifat satu ekosistem. Kalau Bapak Ibu menjadikan inklusif sebagai tujuan gereja Bapak Ibu, semua akan capek, gak akan pernah terjadi. Karena inklusif itu sifat sebuah ekosistem, sifat sebuah gereja, dan itu harus dibangun dan sangat dinamis. Bagaimana semua manusia merasa nyaman, merasa terempowering, merasa digali potensinya, merasa partisipasinya diakui. Itu konteks prinsip dan asas inklusif. Jadikan itu sifat dari ekosistem Bapak Ibu semua, bukan tujuan. Kata kunci supaya itu terjadi, proses. Artinya apa? Setialah berproses. Kalau tadi ada yang sudah punya panduan, kalau sekedar sekarang baru berdiskusi, gak apa-apa, itu proses. Proses membuat sifat inklusif. Kata kuncinya setia berproses. Nah, tadi Mbak Sinta sudah jelaskan siapa diri saya. Betul, saya lahir di Bangka, kemudian dibaptis di GKPS, CD di GHKBP, sekarang berjemaat di GKI.
Tapi sejak tahun 2018 saya mencoba menularkan imajinasi saya terkait layanan gereja. Saya mulai dari Karo itu apa namanya? Gereja GBKP, saya ke HKBP, GKPS. Saya bersyukur tahun ini HKBP mendeklarasikan sebagai tahun gereja inklusif disabilitas. Puji Tuhan. Perjuangannya 2,5 tahun. Saya harus seperti ini di depan semua pendeta dari seluruh Indonesia. Saya bersyukur GKPS kemarin mengutus ada salah seorang pendeta belajar di Yakum. Ya, untuk apa? Belajar RBM, rehabilitasi bersumber daya masyarakat. Saya kemarin ke Nias, di Sinode Gereja Amin, Amin kah? Ya, dan berdiri LKS dan sekolah buat teman-teman disabilitas. Puji Tuhan. Kalau mereka sekolah harus pergi ke Medan, jauh sekali. Saya pergi ke Pulau Rupat, Mentawai, sentra-sentra Kristen. Itu imajinasi saya. Dan minggu lalu saya ketemu Ketua Sinode GPIB, gerejanya Pak Jimmy. Dan mereka sekarang sedang piloting. Dan kalau mau menjawab pertanyaan Bu Helen kepada Pak Simon tadi kah? Tadi pagi, apa tindakan konkret setelah ini? Kalau dari kami Komisi Nasional Disabilitas, tadi pagi sudah berdiskusi dengan Pak Jimmy juga, Bu Sinta. Kami akan segera beraudiensi dengan Dirjen Binmas Kristen, kemudian ketemu lagi sama Bang Komer untuk konsultasi nasional disabilitas pada pra sidang raya PGI. Ya, itu hal konkret yang kami lakukan sejak saya pulang dari sini. Nah, Bapak Ibu, Komisi Nasional Disabilitas itu apa? Komisi Nasional Disabilitas itu lembaga non struktural di negara kita, ya, independen, bertanggung jawab langsung kepada Presiden, melengkapi hal lahirnya 5 komisi nasional sebelumnya, ya, ada Komnas HAM, Komnas Perempuan, Komnas Anak, LPSK, sama Ombudsman Republik Indonesia. Kami yang ke-6. Nah, kenapa dilahirkan? Kami ditugaskan untuk memantau, mengevaluasi dan mengadvokasi penghormatan pelindungan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Indonesia berdasarkan mandat Undang-Undang 8 tahun 2016 dan Peraturan Presiden nomor 68 tahun 2020. Nah, Bapak Ibu, bersyukur lahir Komisi Nasional Disabilitas sehingga ada percepatan terkait bagaimana isu disabilitas, walaupun data pasti itu di Indonesia ini ada berapa, tapi WHO katakan 10-15% dari sebuah populasi adalah penyandang disabilitas. Dan itu ketika kemarin ketemu Ketua Sinode GPIB, mereka kaget ketika diassess, bahkan pelayan jemaatnya pun ada yang terindikasi mental health, itu disabilitas. Pernah diassess umatnya Bapak Ibu, jemaatnya Bapak Ibu? Berapa orang yang memang sekarang mengalami depresi? Karena terminologi penyandang disabilitas seperti yang disampaikan tadi pagi adalah orang-orang yang mengalami hambatan individual yang melekat pada dirinya. Kalau saya sensori, tadi ada pertanyaan kan waktu pretest tadi, ada hambatan fisik, sensorik itu tuli dan buta, kemudian mental itu terkait psikososial, bipolar, depresi dan seterusnya, kemudian intelektual itu terkait dengan Down syndrome dan seterusnya, dan yang berikutnya adalah ganda, ada yang multiple, dia netra juga, dia tuli juga, paket komplit kayak jamu. Nah, Bapak Ibu, kami Komisi Nasional Disabilitas dalam menjalankan tugas dan fungsi kami itu nggak bisa kerja sendirian. Bekerja sama dengan Bapak Ibu menjadi poin penting dan sangat strategis. Sehingga ketika beberapa waktu kami setelah dilantik oleh Bapak Presiden, saya buru-buru ketemu PGI. Ya.
Karena kalau mau dibilang gimana ya, mau bukan bicara berlomba ya, tetapi saudara-saudara kita NU dan Muhammadiyah itu sudah punya fikih disabilitas. Bahkan sekarang lagi berkembang kepada mengembangkan fikih ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Bagaimana dengan kita? Ya. Betul bahwa banyak praktek-praktek baik yang sudah dilakukan Bapak Ibu semua, ya. Tentu ini terus berkembang dan kami sangat berharap konteks partisipasi bermakna teman-teman itu yang ada di jemaat Bapak Ibu semua bisa menjadi pertimbangan, bisa memberikan peluang. Kalau Pak Jimmy katakan tadi 300-400 orang melamar, saya pasti punya afirmasi buat yang apply dari disabilitas. Itu bentuk bagaimana kita mengapresiasi affirmation action terkait keterlibatan, terkait dengan partisipasi bermakna tadi. Nah, ketika berbicara negara kita, sudah banyak undang-undang lah. Undang-undang 19 tahun 2011 itu meratifikasi konteks global. Kemudian Undang-Undang 8 itu berbicara bagaimana konteks nasionalnya. Kemudian lahir 6 peraturan pemerintah terkait disabilitas. 1 tahun ini akan lahir terkait konsesi, ya. 2 peraturan presiden, nah sampai hafal saya. 120-an, 130-an peraturan daerah di seluruh Indonesia. Artinya apa? Konteks negara yang kita tahu bersama dibangun dari satu kebijakan ke kebijakan berikutnya lumayan komplit. Tinggal implementasinya gimana, ya. Beberapa waktu lalu bersama Yakum, teman-teman Yakum, kami adakan workshop nasional pemenuhan alat bantu karena kami disabilitas butuh alat bantu, ya. Kami mendorong Kementerian Desa, mudah-mudahan tahun ini Ibu Sinta ya, kita bisa deklarasikan 1 desa 1 alat bantu bagi disabilitas dari anggaran desa. Nah, kolaborasi ini menjadi kata kunci ketika berbicara disabilitas. Nah, terkait dengan agama, ibadah, nah ini yang mengerikan. Bahkan negara memandatkan itu relasinya dengan hak penyandang disabilitas untuk mengakses ibadah, literasi. Tadi Pendeta Jimmy katakan literasi, bagaimana teman-teman disabilitas yang beragam tadi bisa memahami Alkitab, memahami tata ibadah. Contoh lah, di gereja Bapak Ibu ada pengakuan iman percaya kan? Ada. Ketika dia harus mengatakan aku percaya kepada, tiba-tiba yang mau CD ini teman tuli, gimana caranya? Kebayang nggak? Bagaimana caranya? Ada yang mau berpendapat? Oh, pakai bahasa isyarat. Pertanyaan berikutnya, sah nggak bahasa isyarat? Sah nggak Bapak Ibu Pendeta? Belum berani jawab. Nggak apa-apa, itu proses. Tanggal 3 Desember saya berkesempatan bersama Eporus HKBP memberikan layanan baptis dan CD buat teman-teman disabilitas di Tarutung. Sama. Sah nggak? Belum lagi, ini cerita nih, serius cerita. Mbak Ulfa waktu itu lihat, ada yang mau ikut CD, dia Down syndrome, intellectual disability, tiba-tiba tantrum apa ya? Kalau tantrum masih kayak kesurupan. Oh, ini nggak kuat lawan Roh Kudus apa gimana? Dan percaya nggak percaya, Mbak Ufa katakan, maaf nih ya, roknya basah merah. Kenapa? Ternyata dia lagi haid.
dapat head, dan dia tidak mengerti itu. Atau ketika kami melaksanakan itu di Bekasi pada waktu itu, ngomong pun nggak bisa, dia nggak ngerti apa-apa, dia hanya didorong di tempat tidur. Padahal negara katakan bahwa ini adalah hak penyandang disabilitas untuk beribadah, untuk mendapat layanan keagamaan. Nah Bapak Ibu, inilah fakta-fakta lapangan yang terjadi. Bahkan ketika saya di Pulau Rupat, tahu Pulau Rupat? Nggak pernah kedengar juga. Itu pulau terluar, yang kita tahu cuma Natuna. Itu pulau yang berbatasan langsung kepada Singapura. Kelihatan tuh lampu-lampunya Singapura. Ada teman disabilitas katakan apa? Bang, sorga itu di sini, bukan di sana. Udah saking bagaimana dia tidak bisa mengakses apa yang dia yakini. Saya speechless dengar itu. Gak usah banyak omong lah tuh Bapak Pendeta. Sorga itu di sini, bukan di sana. Itu terjadi. Kalau nggak percaya tanya Pendeta Binsar dari KBP. Kenapa? Mungkin udah capek hidupnya kali. Dan ketika berbicara capek Bapak Ibu, bukan disabilitasnya saja, mungkin orang tuanya, inner circle supportingnya juga udah capek. Betul nggak Bu Helen? Dari fakta-fakta ini, ada di mana gereja? Nah Bapak Ibu, ketika berbicara hadirnya negara, gereja adalah salah satu representasi dari negara. Ya. Nah ketika berbicara tadi aksesibilitas, akomodasi yang layak, ini fase-fase berikutnya ya. Ketika sudah nanti menjadi sebuah komitmen bersama di PGI, kami akan segera kepada Kemenak dan seterusnya. Ada kewajiban negara. Misalnya gereja nih mau bikin aksesibilitas, itu pemerintah daerah tuh wajib loh. Ada undang-undangnya, saya lupa pasal berapa itu. Pasal 80. Silakan nanti dibaca. Nek kalau pemerintah daerahnya kami nggak punya anggaran, lapor ke kami. Itu tugas kami untuk mengadvokasi. Artinya apa? Bahwa negara harus hadir itu adalah relasi dari kewajiban pemenuhan hak warga negara, termasuk bagi penyandang disabilitas. Ya, tadi Pak Jimmy sampaikan terkait data. Ini penting Bapak Ibu. Tolong kami dibantu juga terkait data. Kenapa? Data Bapak Ibu semua, kalau Bapak Ibu berkenan, by name, by address, terus disabilitasnya apa, kami akan teruskan kepada negara. Intervensinya apa? Praktek baik ini sudah kami lakukan di Nias, di Rupat, di beberapa di Kabanjahe, kemudian di GKPS kemarin itu di mana? Pematang Siantar. Ya. Karena data itu penting bagi negara untuk mengintervensi keteraksesan terhadap BPJS, alat bantu dan seterusnya. Yakum membutuhkan itu. Ya. Mungkin ini menjadi poin penting ketika berbicara. Kita nggak bisa melakukan apa-apa kalau tidak berbasis data dan fakta. Nah Bapak Ibu, saya nggak mau panjang-panjang, kita berdiskusi saja ya. Tapi yang paling penting komitmen kedepannya seperti apa dari kita semua ya. Dari pagi termasuk Pak Simon sudah katakan, bahkan tergelitik oleh Bu Helen, apa setelah ini ya.
Yang paling konkret nih ya, yang paling tadi saya coba menyimak semua apa yang sudah dikatakan di depan, bahwa misalnya lah ya, Yakum ini menunggu perintah, bahasanya ngono ya, dari GKJ dan GKI SW Jateng, ngono ta? Nah, mereka punya program kalau nggak salah biji sesawi kah? Nah, itu lagi program 1000 kaki palsu. Nah, itu konkret. Mau dibilang charity kayak apa kayak terserah lah. Ketika disabilitas gak punya kaki, gimana dia mau berdaya? Gimana dia mau mandiri? Itu hal konkret yang bisa dimulai dari hal-hal kecil gitu ya. Kaki palsu berapa sih? Segala sesuatu tuh saya punya iman dan keyakinan ya. Kadang-kadang nggak mungkin gitu ya. Ini cerita aja lah, sekedar cerita aja lah ya. Mbak Sinta juga tahu. Terakhir tahun 2022 akhir tahun, oh ternyata PK Hepata semacam lembaga kayak Yakum lah kalau di ini itu di HKBP butuh terapi center, ada beberapa lah itu. Setahun selesai Bapak Ibu. Itulah kasihnya Tuhan. 1 tahun selesai. Kalau saya hitung, saya coba kalkulasi kasar, oh totalnya 4 miliar. Selesai. 1000 kaki palsu itu nilainya berapa Bu? 7M. Cili itu. Bagi Tuhan gak ada yang musuh. Betul? Yakin gak? Mereka akan berdaya ketika mereka bisa berlari. Bu Aska katakan terima kasih menjadi mata saya. How to empowering, how to develop. Makanya di highlight aksesibilitas dan akomodasi yang lain. Itu prinsip yang paling dasar. Dan yang lebih mendasar dari itu adalah paradigma. Saya senang tadi kita diletakkan pada koridor dan pondasi, ayo kita mulai dari paradigma baru. Ini penting Bapak Ibu, sehingga sudah selesailah akibat kutukan, dosa, gak sempurna, abnormal, mereka bocor tipis, tapi semua ban bocor tipis. Itu terjadi. Makanya nggak heran kalau ditanya nggak ada disabilitas di gerejaku, ya nggak ada lah. Orang tuanya malu bawa ke gereja, betul? Cerita anak aja masih PR kok. Kau pribadi, jangan berisik. Apalagi disabilitas. Kami Komisi Nasional Disabilitas siap berkolaborasi dengan Bapak Ibu semua. Ya. Kata kuncinya inklusif itu proses. Setialah kita bersama-sama berproses, karena nggak ada lagi selain kata kunci setia berproses itu. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Aplaus sekali lagi untuk Bang Jona, Bapak Ibu.